Wes siap? Siap. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, sahabat. Alhamdulillahirobbilalamin. Mudah-mudahan sahabat di bulan puasa tahun berapa Mas Ambon? 2022. Tahun 2022. Mudah-mudahan tahun ini, bulan puasa ini, amal ibadah kita diterima sama Allah. Amin. Dan mudah-mudahan di bulan puasa ini rezeki kita diberikan yang limpah buat keluarga. Amin. Dan amal ibadah kita semakin kuat. Amin. Dan semakin tahun ini diberikan panjang umur buat semuanya. Amin. Alhamdulillahirobbilalamin, sahabat. Ini saya sama Mas Ambon. Mas Ambon suruh pulang ke Kudus. Katanya nggak bisa pulang-pulang sama saya, ditahan. Nanti pulangnya kalau saya punya rezeki. Kalau saya nggak punya rezeki nggak usah pulang-pulang ke Kudus. Ya Mas Ambon ya? Iya, ngendog. Gendog. Dan di Kudus mana nanyain itu Mas Ambon nggak pulang-pulang. Salam buat Mbak Eni yang di Solo. Salam buat Mas Tri. Salam buat Mas Pedet yang di Malaysia. Yang di Indramayu. Dan salam semuanya. Mudah-mudahan diberikan keselamatan semua. Bisa kumpul lebaran ini bersama keluarga yang tersayang. Alhamdulillahirobbilalamin, sahabat. Hari ini saya mau ngopi dulu. Mas Ambon ngopi. Mana kopinya? Ngopi biar Ngopi. Aduh. Biar seger ini ngopi. Biar enggak oleng. Ngopi. Wah, iya. Mas Dani ngopi, Mas Dani. Ya, ada di sini ada. Ini saya kemarin banyak yang nanya Mas Ambon yang di penarikan yang gimana? Pak Bedilan Wetan ya? Iya, Wetan. Pak Bedilan Wetan itu kemarin saya dapat pusaka, namanya itu pusakanya Betok Singosari yang di rumah Belanda yang udah ratusan tahun kosong. Kemarin itu kosong mana bandanya Mas Ambon? Ini. Bismillah. Ini kemarin itu masih kosong. Ini kemarin dapatnya kayak gini aja. Dan ini ya udah pesen. Ini sama ini alhamdulillah udah saya hiasi dan saya pasang. Ininya tutupnya ini jadinya malah cakep. Kayak sayanya cakep kali ya. Kayak Mas Ambon cakep ya. Kalau Mas Ambon nggak ganteng, yang di Kudus nggak bakalan, nggak sampai punya anak. Kalau Mas Dani, Masya Allah, mungkin nggak ganteng makanya nggak laku-laku. Kalau ganteng mau laku. Ini sahabat nih. Ini yang kemarin narik di Pembelian Wetan ya Mas Ambon ya? Iya. Ini namanya Betok Singosari. Ini Betok Singosari dan Mas Ambon akan menceritakan tentang ini biar lebih enak dan yang di Kudus biar tambah kangen lihat mukanya Mas Ambon yang ganteng yang manis seperti irengnya spur tuh banyak yang antri. Bentar, merokok dulu kayak Dani merokok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTuber. Ini tadi yang dibilang ini Betok Siliwangi Singosari. Betok Singosari. Maaf. Ini Betok Singosari yang kami dapatkan dari Desa Pabedilan Wetan. Di rumah tua, rumah Belanda yang menurut cerita warga sekitar katanya rumah itu sudah kosong bertahun-tahun, sudah puluhan tahun.
katanya semua keluarganya yang di rumah itu, penghuni rumah itu semuanya itu gila katanya. Dan warga desa Pabedilan Wetan merasa terganggu, merasa risih dengan keberadaan makhluk yang ada di rumah tersebut, sehingga warga-warga sana itu, warga desa Pabedilan Wetan punya inisiatif mengundang kami ke rumah Tasangkala untuk membersihkan rumah tersebut. Dan kami datang ke sana, alhamdulillah kami mendapatkan benda ini. Sebenarnya kami dapat 2 benda benda pusaka. Yang satunya lagi yang pesen. Satu ini serangkanya mainnya lagi dipesan. Kami taruh di dalam, lagi dipesan kami pesen serangkanya lagi sama gagangnya. Jadi maaf sahabat YouTuber, kami tidak bisa memberitahu atau apa ya, memperlihatkan benda yang satunya. Ini yang sudah kami hias, sudah kami kasih pegangan, ini sudah kami sama ininya, warangkanya. Jadi kami akan mereview benda ini. Ini katanya Betok Singosari. Singosari itu kerajaan yang sangat tua sebenarnya, itu kerajaan tua. Jadi zaman Tumapel terus ke sampai apa ya, Mas Ipul ya? Saya nggak begitu paham sih tentang sejarah. Jadi kalau Singosari itu berarti Ken Arok Ken Dedes. Ya, kalau kerajaannya itu sampai ke Ken Arok Ken Dedes katanya sih. Jadi Kartanegara apa siapa? Mas Ipul. Nah itu ini agemanya Raja Singosari. Menurut Mukti ini namanya Betok Singosari, Singobarong kalau Betok Singosari. Kalau di sana orang-orang Pabedilan Wetan bilangnya di situ, di rumah tersebut itu ada sosok sosok jin. Ini sosok genderuwo yang kepalanya itu bercabang 3 ya, Ki ya? Matanya merah. Tanduknya ada 3 kayak tanduknya ada 3 kayak Mas Dani. Itu matanya merah kayak Mas Dani. Nah, Mas Soto tuh ngomong melotot. Ini yang jadi bendanya itu, ini penunggunya itu bangsa jin, jadi genderuwo yang punya tanduk 3, kepala merah. Alhamdulillah kami dapat rezeki di sana itu bisa mendapatkan benda ini. Barangkali sahabat YouTuber mau menanyakan. Oh iya, ini ada pertanyaan. Itu silahkan tanyakan sama Ki Mukti. Ada pertanyaan nih. Ki Mukti, ada pertanyaan dari Mas Raswin dari desa Gubang Gunung. Dia menanyakan gimana menciri-cirikan rumah ada pusaka gaibnya. Jadi rumah yang ada pusaka gaibnya ciri-cirinya gimana? Yang ada penghuninya. Ya, semacam itu. Ya, kalau di rumah itu semuanya ada ya, Mas Ambon ya? Iya. Ya mungkin sebenarnya kayak model ada pusakanya, pusaka apa atau apa. Sebenarnya semua rumah, setiap rumah itu ada penunggunya. Tergantung penunggunya itu galak apa enggak. Dia itu positif atau negatif, itulah. Jadi makanya ada rumah yang dibersihkan dari bangsa-bangsa jin, itu mungkin yaitu karena auranya itu negatif. Wah, masalah yang di susu dulu lah. Ngopi Mas Dani biar nggak oleng. Kalau masalah benda gaib itu sebenarnya bukan di rumah, bukan di rumah angker,
bukan di rumah angker aja yang ada, bukan di tempat pohon-pohon yang udah ratusan tahun aja, di tempat tongkrongan saya aja yang di Ebruk, yang di mana, ini yang namanya benda pusaka itu ada. Cuman tergantung bendanya itu apa bagus dan jeleknya, itu tergantung, semuanya itu ada. Tempat tongkrongan saya nih, saya lagi nongkrong sama Mas Ambon, lagi ngopi-ngopi, kadang di situ juga ada kayak mustika batu, apakah pusaka itu ada. Jadi semua pun, apalagi rumah yang kosong, itu rumah Belanda, 200-an tahun, zaman dulunya bangsa perang, zaman dulu yang dipegang di pusaka-pusaka ini tuh Mas Ambon, jadi kan pasti banyak. Dan tempat tongkrongan itu enggak, oh ya tempat tongkrongan ini rame pastinya enggak ada. Yang rame pun pasti ada, tidak menentukan, enggak ada, semuanya ada. Ini namanya benda pusaka seperti itu. Ada lagi Mas Ambon? Nanya lagi? Itu Mas Abdul. Ada lagi nih, apa ya tadi, dari Mas Solihin tadi. Nih kemarin ada yang nanya sama saya, rumah Belanda itu dari saya kecil katanya belum pernah masuk di rumah Belanda di Pabedilan Wetan itu, itu. Cuman maaf ya buat sahabat YouTuber, kemarin tuh saya nggak bisa masuk itu karena rumahnya itu terkunci. Sampai saya dibantu sama Pak Umi, saya bantu untuk buka, ternyata sama Pak Umi juga nggak bisa dibuka karena itu terkunci dari dalam. Dan saya buka lewat belakang, itu juga sama terkunci dari belakang. Jadi saya kemarin tuh mohon maaf tidak bisa masuk ke rumah, makanya saya tarik gitu yang dari dalam dan keluarlah benda pusaka tersebut. Memang saya juga penasaran di dalamnya itu seperti apa, apalagi buat orang-orang Pabedilan Wetannya yang katanya dari kecil belum pernah tahu dalamnya seperti apa dalam rumah Belanda itu. Jadi mohon maaf bisa nih ya, sayanya tuh nggak bisa masuk karena terkunci. Yang nanya lagi? Dan nanya lagi dari Mas Obeng, itu katanya penghuni yang di rumah Pabedilan yang kemarin diambil pusakanya, infonya kan anak-anaknya pada gila. Itu apa pengaruh gaib, apa emang pengaruh keturunan, atau pengaruh apa itu Ki? Itu sebenarnya kalau menurut anak-anaknya pada gila atau apa ya, punten itu bukan dari penghuni yang di rumah atau sosok-sosok gaib dari rumah Belanda yang kosong, itu bukan. Sebenarnya kalau orang itu bisa gila, banyak sampai keturunan gila, kemungkinan itu orang itu bisa jadi apa namanya kekurang beristighfar, atau bisa jadi mungkin ada ingat sama yang kuasa, mungkin bisa jadi kurang dekat sama yang kuasa. Jadi mudah-mudahan ini yang punya rumah di situ sehat dan aman. Sekarang mudah-mudahan udah aman semua dan tidak mengganggu dan tidak merasakan buat orang Pabedilan Wetan tersebut. Lagi ada lagi nih Ki, dari Mas Joy dari Karangsembung. Dia menanyakan gimana caranya bertemu dengan kodam pendamping hasil dari tirakat atau lelakon. Ini yang nanya Mas Joy apa Mas Otot ya? Mas Joy ini dari komentar ini. Jadi gimana tadi? Gimana caranya bertemu kodam pendamping dari hasil tirakat atau lelakon lah. Kalau ketemu kodam pendamping, dalam arti kodam pendamping itu seperti apa ya? Jadi apakah sewaktu saya lagi tirakat, saya membaca amalan, atau amalan itu seperti buat berdiri seperti ayat kursi, atau untuk keselamatan, bisa jadi juga pakai ayat kursi. Itu sebenarnya jangan mengandalkan kodam ya. Jadi kalau saya tidak mengandalkan kodam, saya hanya pasrahkan diri kepada Allah. Saya minta kepada Allah keselamatan, selamat dunia dan akhirat, pakai doa-doa. Saya nggak percaya sama kodam, saya nggak percaya sama jin itulah. Tapi nah yang saya amalkan tersebut mungkin
Allah itu mengasih wahyu lah malaikat untuk keselamatan ya Mas Ambon ya, mungkin seperti itu. Jadi kalau yang namanya saya pengen lihat khodam, saya kok pengen bisa merasakan seperti apa sih yang saya rasakan, saya dapat lakon nah gitu ya. Ya. Nah, sewaktu saya lagi wirid, saya jangan memikirkan, jangan kalah sama perasaan saya kayak Mas Dani ya, perasaan ini ya. Jadi saya fokus pada Allah. Intinya saya wirid, saya puasa, zikir, saya minta keselamatan, saya minta perlindungan kepada Allah. Kalau saya niatnya pada Allah, ya Allah saya pengen punya khodam pendamping, atau nawa itu ya Allah saya pengen niat punya khodam pendamping untuk penjagaan, seperti itu misalkan ya. Nah itu Allah itu akan memberikan khodam untuk pendamping. Dan khodam pendamping itu seperti apa wujudnya? Jangan sampai saya ini khodamnya sewujudnya kayak Mas Otot, ganteng, perutnya gemuk, gini kan seperti itu ya. Kita jangan nyampe saya. Kalau saya dapat ilham, nih, saya dapat ilham habis puasa, contohnya saya habis puasa sholawat. Nah, ini kamu dapat ilham, apa ilhamnya? Alhamdulillah saya didampingi sama khodam ini. Saya habis tirakat ini, puasa ini, terus saya habis mengamalkan doa-doa ini, kok saya dapat ilham. Ilhamnya apa? Saya dapat ketemu ilham, khodamnya pakai jubah hijau atau putih ya. Mungkin apakah itu khodamnya? Itu bisa jadi itu khodamnya seperti itu. Dan kalau saya ya jangan percayalah seperti apa khodam. Intinya saya harus yakinkan semuanya kepada yang kuasa, doa keselamatan. Kalau doa apa sih yang paling bagus itu? Sholawat. Apa sih yang untuk mendampingin itu? Saya nggak usah perlu khodam, ada Allah. Langkah saya terlalu banyak Allah seperti itu. Nah jadi ada yang namanya khodam pendamping, banyak orang yang saya pengen punya khodam pendamping untuk keselamatan, padahal khodam pendamping itu tergantung dari niat sayanya. Kalau saya bawa golok nih, nah golok ini untuk apa namanya gunanya tuh bacok kayu ya. Itu kan buat bacok kayu, lubang kayu golok itu tuh. Kadang orangnya tuh pemikirannya nggak benar. Ini tergantung orangnya yang megangnya. Ini golok ini buat nembang kayu, ini golok ini buat nembang orang, buat bacok orang. Itu tergantung orangnya. Tapi kalau ini tujuannya untuk nembang kayu, ya nembang kayu. Ini kalau khodam ini yang saya amalkan untuk keselamatan, ya keselamatan. Itu seperti itulah Mas Otot. Lagi? Ada dari Mas Erwin dari Losari Kidul. Oke, gimana caranya mendeteksi benda pusaka? Entah itu benda pusaka keris atau batu atau yang penting pusaka lah. Pusaka? Ya. Tanya Mas Ambon. Mana Mas Ambon? Sebenarnya gampang kalau cuman untuk mendeteksi. Kalau batu aja bisa dipegang, terus baca menurut keyakinan mungkin kan beda-beda. Orang itu beda-beda, amalannya itu beda-beda. Jadi kalau semuanya pegang batu mustika taruh di tangan, terus baca yang kita bisa, menurut saudara bisa, itu pakai apa biasanya. Nah itu jadi kita nanti akan merasakan di sini, itu akan merasakan senut itu kalau ada khodamnya itu seperti itu. Nah sama di benda pusaka pun seperti itu. Jadi kita bisa pegang, dari dipegang bisa, dengan cara begini juga bisa. Karena orang itu kan belajar biasanya kalau mau mendeteksi berarti dia itu udah pernah belajar mendeteksinya. Itu kalau pengen bisa mendeteksi itu nanti bisa datang ke base camp, nanti tak ajarin caranya mendeteksi. Nah kalau menurut saya gini, itu benar Mas Ambon, biar lebih jelaskan datang ke sini ya. Kalau menurut saya gini, buat semuanya ini ya, buat yang mengoib, kalau mendeteksi masalah itu yang tadi Mas Ambon saya kasih saran,
Contohnya ini keris. Nah, ini keris. Saya pegang. Ini buat siapa aja nih? Dicoba aja barangkali punya keris, punya batu ya. Ini coba gini. Sebelum itu saya ambil wudhu dulu. Nah, dan mukanya cerah, kelihatan ganteng kayak Mas Dani lah. Dan kalau udah ambil wudhu, ini keris ini yang kecil atau batu dipegang, ya, dipegang, terus dibacakan amalan tersebut. Nih, buat siapa aja nih? Saya jajain nih. Amalannya cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Syirullah, sifatullah, jatullah, asmatullah, wujudullah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kun fayakun. Ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, kula nyuwun rasakan tangan Isun. Kalau batu di sini ada goibnya, ya Allah gerakan tangan saya. Kalau batu ini tidak ada goibnya, ya Allah tangan saya diem. Kalau batu ini ada goibnya, tangan saya akan gerak. Nanti tangan itu akan gerak. Dan jangan ditahan, turutin aja. Oh iya, gerak. Berarti ini ada goibnya. Kalau tangannya diem aja, itu berarti itu nggak ada goibnya. Kalau gerak, pengen gerak tapi tangannya diem aja, itu berarti tangannya kesemutan. Itu yang dimaksud Mas Ambon, seperti itu. Ini yang dari itu ya. Jadi yang tadi yang pertanyakan tadi kan ada yang nanya itu ada goibnya apa enggak ya. Apa ada baca pustaka, apa pustaka ada mustika ya samanya. Itu juga bisa pakai amalan itu. Kita tanya ini, Bismillahirrahmanirrahim. Syirullah, sifatullah, jatullah, asmatullah, wujudullah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kun fayakun. Ya Allah Gusti, kula nyuwun zat ilahi yang ada di badan diri saya, ya Allah, nyuwun rasakan kalau di sini ada benda pusakanya seperti apa. Nah, kalau tangan ini rasa semut ini, semut itu berarti ada pusakanya. Pusaka ini ya. Tapi kalau di sini rasa semut itu mustika. Tapi kalau yang dirasakan kayak gini terus rasa sini merinding, ke sini merinding, itu berarti memedi, dedemit, jin. Itu bukan jin, memedi kan. Seperti itu. Jadi buat siapapun silakan coba, mudah-mudahan bermanfaat buat Anda semuanya. Habis sholat amalkan 7 kali. Amalnya seperti yang tadi saya ngomong. Syirullah, sifatullah, jatullah, asmatullah, wujudullah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kun fayakun. Bismillahirrahmanirrahim. Ada lagi Mas Otot? Ada satu lagi nih Ki, dari Mas Opan. Saya mau tanya Ki, kemarin kan teman saya dapat batu mustika dari bangsa goib lah. Pertanyaan saya, penyebab makhluk goib menitipkan atau memberikan pusaka goib ke kita atau ke siapalah, atas dasar apa, kenapa dia ngasih, misalkan kalau ngasih ke saya seperti itu Ki. Ngasih benda goib maksudnya gimana? Penyebab makhluk goib menitipkan pusaka kepada kita. Maksudnya makhluk goibnya ngasih tahu nih. Nih, misalkan kasih ini batu mustika buat sampean, pegang. Seperti itu. Nih pegang. Ya. Mustika berarti orang itu ya udah nggak usah nanya lagi, berarti dia udah ngasih tahu, tinggal tanya aja sama goibnya ya. Ngapain nanya sama saya, masa mun ya? Ya barangkali atas dasar apa kok goib tiba-tiba ngasih benda bertuah seperti itu loh. Ya kemungkinan dia sayang, saya titipin lah buat kenang-kenangan. Seperti itu mungkin ya Mas Ambon. Kalau mungkin orang itu titipin nama orang, nih kamu pegang seperti ini, buat apa? Nah saya tanyain lah, makin mukti sama Mas Ambon, seperti itu juga bisa. Jadi sebenarnya seperti ini. Kalau titipinnya bahasa goib, tinggal tanya apa sama goibnya, ngapain tanya sama saya? Ya enggak? Ya Mas Ambon ya? Iya, berarti rezekinya dia lah. Ya ngapain lah tanya. Kecuali kalau kita menarikkan itu kan beda. Yang kemarin tuh si Jasmine Noberik
nih Dasmin ya. Kemarin itu nanya, Ki, kenapa sih saya tuh jualannya sepi terus katanya tuh. Jualannya selalu sepi katanya. Ya, jualan kalau pengen rame, pengen cepet habis tuh gampang sebenarnya dan mudah. Itu. Kalau jualannya pengen laris rame tuh sebenarnya mudah. Gampang, mudah gitu. Gimana caranya, Ki? Nih Mas Dasmin, saya kasih tahu ya, kalau jualannya pengen cepet laku, cepet berangkat, 1 jam bawa berapa puluh tahu, 1000 tahu, langsung habis ya. Kasih aja sama orang terus gratis itu cepet habis. Itu sudah kok, bagus kan? Itu kayak gitu aja Mas Dasmin. Yang namanya orang jualan, ngapunten tadi saya bercanda, yang namanya jualan itu ada rame, ada sepinya. Tapi gimana sih saya jualannya biar rame, lumayan. Saya pesan 1 buat Mas Dasmin ya. Sholatnya jangan ditinggal. Sholat apa? Sholat 5 waktu. Habis sholat 5 waktu, kalau malam habis jualan, sholat tahajud. Niatnya seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya niat sholat tahajud. Mudah-mudahan dengan izin Allah, usaha saya lancar dan laris dan ramai. Terus sholat tahajud. 2 rakaat salam, terus amalkan. Apa tuh amalannya? Supaya usaha saya biar lebih lancar lagi. Dan amalan yang paling gampang apa paling susah? Nah, kasih amalan yang paling gampang. Contohnya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Astagfirullahaladzim. Itu diamalkan semampunya. Kalau mampu 10.000 kali semalam selama 41 hari, insya Allah usahanya laris. Insya Allah sebenarnya ramai. Tapi semua pasrahkan semuanya kepada Allah. Ada juga yang mengamalkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bacakan amalan Bismillahirrahmanirrahim 786. Terus amalkan sehabis sholat malam. Jangan sholat malamnya dikerjakan, sholat fardunya nggak dikerjakan ya Mas Dasmin ya. Jadi 5 waktunya selesaikan dulu ya Mas Amun ya. Wajiban kerjakan dulu 5 waktu wajib kerjakan. Nah baru sunahnya. Nah terus minta sama Allah. Jangan mengeluh. Kok saya jualan nggak laku padahal sholatnya rajin. Padahal saya sholat malamnya rajin, sholat fardunya nggak pernah tinggal. Nah kok jualannya nggak laku, tapi kalau nggak sholat kok jualannya laku. Awas, jangan kalah sama jin, ya. Jangan kalah sama pikiran setan. Sholat itu wajib. Yang dipertanyakan Allah nanti kalau udah meninggal nih Mas Dani ya, kalau udah meninggal, yang ditanyakan sama Allah tuh kamu sholat enggak? Bukan dunia, bukan harta, bukan mobil, bukan apa, tapi sholat. Nah, makanya sholat biar jualan biar berkah, sholat 5 waktu dikerjakan. Seperti itu. Ada lagi? Rokok dulu Mas Dani. Agak ngantuk. Ngopi. Udah ngopi. Tapi rokok ada. Dan tadi saya ngomong kayak gitu ya, buat para sahabat itu. Mudah-mudahan di bulan puasa ini, bulan suci ini, mudah-mudahan dengan izin Allah, mudah-mudahan semuanya diberikan kelancaran, keselamatan, diberikan rezeki, dan lebaran bisa kumpul semua sama keluarga. Itu buat yang di Kudus, buat yang di Solo, buat yang di Indramayu, buat yang di Batang, yang buat di Jakarta. Sebelumnya kepada Khalifah Mukti dan Guru Mukti dan Mas Ambon dan yang tadi belum saya panggil sebut, buat yang di Pabedilan Wetan, buat yang di Banggunung, dan buat yang di lain-lain lah banyak. Barangkali Mukti dan Guru Mukti dan Mas Ambon punya salam, mohon maaf lahir dan batin. Gitu. Dan minta doanya biar sukses, dukung terus. Dukung Kru Mata Sangkala, dukung terus Mata Sangkala. Dan buat para sahabat nih, saya pesan 1. Kalau barangkali kurang yakin seperti apa sih Mukti ngambil seperti itu, oh itu settingan gitu ya Mas Amun ya. Iya. Oh settingan tuh mungkin barangnya benar. Mangga kalau yang tidak yakin dan kurang percaya sok mangga ikut. Ya barangkali pengen tahu, barangkali pengen menyaksikan gimana caranya, terus bener apa enggak, real apa enggak,
ya monggo silahkan datang ke base camp nanti ikut di saat kami pengambilan benda pusaka. Biar yakin kalau itu bukan settingan, kalau itu bukan main-main, kalau itu real, pengen tahu itu real apa enggaknya. Intinya sih silahkan datang ke base camp, ikut di Channel Mata Sangkala. Dan pada dasarnya gini, buat semuanya ya, buat semuanya ini ya, banyak yang nanya kodam pendamping tuh misalnya seperti kodam pendamping itu maung ya, macan maung, harimau, seperti itu maung lah. Sebenarnya kodam pendamping maung itu mengganggu sama merusak sama badan, enggak, tergantung. Ini buat sahabat tergantung. Ada yang dari keturunan dan ada juga dari yang dari amalan. Kalau dari keturunan, insya Allah diatur. Tapi kalau dari amalan, tergantung yang tadi saya ngomong bahwa megangnya itu bolongnya yang benar kan itu. Jadi pas saya lagi emosi, saya undang, masuk. Wah, pada remek. Pas saya lagi emosi lagi diundang lagi. Wah, itu nggak benar. Emosi diamalin, nggak usah punya pegangan seperti itu, kecuali kalau keturunan. Nggak usah. Sebab apa? Yang pas lagi emosi gini-gini masuk mau. Yang badannya tuh remek, resek lah, rinsak lah seperti itu. Jadi gimana sih caranya Ki kalau pengen punya kodam pendamping kan? Banyak lah. Ini saya kasih tahu caranya kalau pengen punya kodam pendamping. Sholat hajat atau sholat tahajud jangan ditinggal. Setiap malam sholat tahajud. Nah, sholat tahajud terus diniati. Ya Allah, saya niat itu saya niat sholat tahajud. Ya Allah, saya pengen punya kodam pendamping yang untuk menjaga diri saya dan keselamatan. Mungkin itu juga bisa terus sholat tahajud. Tapi kalau saya sebenarnya nggak seperti itu. Saya sholat tahajud minta ya Allah, saya mohon keselamatan dan perlindungan kepada Allah, bukan kodam pendamping seperti itu Mas Otot. Nanti Mas Otot kodam pendamping gini nggak usah. Saya mintanya ya Allah, saya mohon keselamatan dan perlindungan kepada Allah. Ya Allah, saya mohon disingkirkan, di sini ada demit, ada setan, ada dulu singkiran. Saya semuanya minta kepada Allah. Itu yang dikatakan Mas Hambon. Ini Mas Hambon mau dari sedikit mangga. Udah cukup Ki. Barangkali ada yang mau tanya lagi. Ini ada pertanyaan terakhir sudah dijawab. Jadi ini ada pertanyaan dari sahabat YouTuber. Katanya pengen tahu apa bedanya jin sama setan gitu Ki. Jin sama setan. Iya. Oh ya jelas beda. Jin itu seperti Mas Dani. Ya. Nah, jin itu seperti Mas Otot, kalau setan seperti Mas Dani. Setan. Iya, beda. Saya akan mendetilkan masalah jin dan setan. Jin, setan. Nah, jin tidak mau dipanggil setan, nggak mau. Jin ya jin. Setan tidak mau dipanggil jin, tidak mau. Manusia mau nggak dibilang kucing, kan nggak mau. Yang manusia itu. Jadi apa sih jin itu? Jin itu bisa dilihat dengan goib, Mas Ambon. Tapi kalau setan nggak bisa. Apa sih setan? Setan itu yang ada itu sama diri saya sendiri. Contohnya nih, saya ngomong maaf pengampurannya sebelumnya saya minta maaf. Kucing, curut, monyet, bedul, anjing misalkan ini ya. Itu kan setan, itu kan masuk kotoran. Jin, asu itu masuk. Jadi yang namanya setan itu ada di dalam saya masuk ke pori-pori. Jin nggak bisa sembuh. Jadi jin, setan. Gitu. Jin tidak bisa menyatu dengan darah. Kalau setan bisa menyatu sama darah ke pori-pori. Makanya orang yang tidak pernah sholat dan tidak pernah bersolawat dan tidak pernah
beristighfar, jauh dari Allah, pikirannya selalu butek karena dihasuti sama setan, bukan jin. Pikirannya butek terus, aduh pikirannya diutang-utang, dilagi-lagi utang terus, aduh pusing gitu. Yang tadi Mas Saman bilang tuh, jangan ada utang. Ada orang itu kurang beristighfar dan kurang bersolawat, kurang mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kalau orang itu selalu beristighfar, selalu bersolawat, dan selalu mendekatkan diri kepada Allah, insya Allah itu pemikiran saya akan tenang, tentrem. Karena apa sih cara menghilangkan setan yang ada dalam diri saya tuh kan betul ya Mas Amun ya. Itu kan selalu banyak istighfar, astagfirullah, astagfirullahaladzim atau astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Kan seperti itu. Terus sekali istighfar itu itemnya hilang. Seperti itu soalnya gini. Nih Mas Amun nih, ini item kan. Ini itu item itu setan ya. Ibaratnya itu. Iya, ibaratnya ini ya. Ini item itu setan, kotoran kan. Nah, saya tuangin ini. Ini yang putih itu istighfar, ya, Mas Amun. Saya masukin ke sini, cur. Hitamnya kan ngurangin. Saya masukin lagi, cur. Hitamnya ngurangin lagi. Saya masukin lagi terus, cur. Akhirnya yang hitam itu bisa putih. Nah, seperti itu, Mas Amun ya. Nah, kalau yang putih selalu ngomongnya, kucing, curut, monyet, bedul. Akhirnya apa? Kotor, masuk kotor. Hitam, jarang masukin putih. Kayaknya yang ini tuh bisa jadi hitam. Jadi makanya yang tadi bilang Mas Ambon, jin seperti apa ya? Jin seperti apa? Setan seperti apa gitu? Atau bedanya jin sama setan? Atau bedanya jin sama setan? Seperti itulah. Kalau jin bisa dilihat, kalau setan tidak ada yang bisa dilihat. Sama saya mungkin, sama yang lain katanya bisa tahu, tapi kalau saya tidak bisa melihat setan kecuali jin. Mungkin orang itu pas lagi sholat, akhirnya orang itu lari, mungkin gitu ya. Tapi kalau setan gitu. Karena alam itu ada 3, alam gaib, alam dunia, alam kandung. Contohnya alam itu ada 3, alam gaib ada 4 bukan 3. Alam gaib ya, alam dunia, alam barzah, alam gaib, alam dunia, alam kandung. Nah, apa sih yang dinamakan alam barzah? Alam barzah itu orang meninggal bisa menembus, bisa ngelihat jin, bisa ngelihat manusia, ya. Tapi jin tidak bisa menembus alam barzah, tidak bisa. Manusia tidak bisa menembus alam barzah, bisa menembus alam gaib. Tapi manusia yang benar-benar dekat sama Allah, mungkin seperti yang benar-benar paling dekat, mungkin bisa melihat alam gaib lah, alam barzah mungkin bisa. Tapi alam barzah tempatnya orang yang meninggal ya. Nah itu alam gaib tempatnya jin, alam dunia tempatnya manusia, alam kandung tempatnya Kandungan. alam kandung tempatnya kandungan ya. Alam kandung tempatnya bayi yang belum keluar. Kenapa sih bayi pas keluar itu nangis? Kan gitu ya. Bayi pas keluar nangis karena apa? Di saat bayi itu keluar nangis, wah kan seperti itu. Dia itu kok dunia itu panas, kalau bisa ngerti-ngertian nih, dunia itu panas. Akhirnya apa? Isi tangan itu nih, masa menggegem kan? Bayi keluar pasti tangannya gegem kan? Nangis, ya. Itu kalau dia ngomong, saya nggak mau keluar di dunia, saya pengennya di alam kandung, enak, tentrem, adem, tenang, kan seperti itu. Pas udah keluar di alam dunia, nyampe ke alam dunia, nangis, menggam tangan itu. Nah itu, menggam itu, dunia ini milik saya, dunia ini milik saya, yang dia hajab dunia. Makanya kayak gini. Makanya pas sudah meninggal, tangannya kayak gini apa kayak gini? Orang yang meninggal pasti tangannya kayak gini. Dan ya kayak gini. Karena bukan urusan dunia lagi, udah meninggal. Urusannya di akhirat, berhadapan langsung dengan kuasa. Makanya semuanya pesan saya, buat perempuan maupun buat laki-laki, ini buat manusia semuanya. Waktu saya hidup di dunia, perbanyaklah sholawat, perbanyaklah zikir, perbanyaklah dekat kepada Allah, lebih mendekatkan diri kepada Allah. Jangan selalu mengejar dunia, tapi kejarlah akhiratnya, seperti sholat dekatkan diri, banyak zikir, sholat. Waktunya sholat, saya kasih saran, jam itu berapa ya? 24 jam ya? Iya. 24 jam ya?
24 jam nih, 6 jam buat tidur, udah kenyang belum Mas Ambon? Kenyang. Kenyang ya? Kata Mas Dani kurang tapi Mas Dani sih doyan tidur soalnya. jangan tidur 6 jam buat tidur, kenyang ya Mas Ambon. 6 jam lagi buat kerja, cukup nggak Mas Ambon? Cukup. 6 jam lagi buat keluarga, cukup. Buat 6 jam lagi buat zikir, bener nggak Mas Ambon? Itu sebenarnya udah dibagi, cuman manusianya kayak Mas Dani itu selalu kekurangan. Tidur 6 jam itu Masya Allah udah kenyang. Nah, tidur 6 jam udah kenyang, 6 jam lagi buat keluarga, 3 jam buat keluarga, 3 jam buat teman-teman ya, udah cukup. 6 jam buat kerja ya, 6 jam buat kerja udah cukup. Nah, 6 jam lagi buat ibadah, zikir, dekatkan diri kepada Allah. Insya Allah itu pesan saya cukup. Dan insya Allah itu mudah-mudahan yang tadi saya kasih saran ada manfaatnya, dan apabila ada kata-kata yang kurang sopan atau apa, saya mohon maaf, karena yang namanya manusia tempatnya luput salah dan benar. Gitu. Jadi seperti itulah. Dan yang tadi saya sarankan ini penghasilan penarikan dari pembetilan wetan ya. Ini namanya Betok Singosari, penghasilan penarikan dari pembetilan wetan. Alhamdulillah saya Kimukti dan Mas Ambon dapat rezeki dari sana. Dan ini saya akan kasih kenang-kenangan dari sini, akan saya rawat semuanya ini semuanya. Saya akan rawat semuanya ini. Akan saya rawat semuanya. Dan yang satu lagi masih banyak di belakang ini juga masih banyak nih ya. Kemarin tuh masih banyak. Saya akan rawat, dan ini peninggalan dari mana, supaya anak putusnya tahu ya. Tapi kata Mas Ambon, ini nanti buat nanti buat caki nanti buat caki. Nanti kalau caki ke sini, silahkan pilih yang seneng mana, bawa yang seneng ya, yang kecil aja tapi yang gede-gede. Jadi kalau kasih yang ini, nanti kan cakinya paham, ini aja ya. Ini buat caki. Oke sahabat YouTuber, buat dimanapun di seluruh dunia, apabila ada kata-kata yang tidak sopan atau kata-kata yang kurang berkenan di hati atau sakit di hati, saya mohon maaf lahir batin, dan saya mohon maaf buat Kru Kimukti dan Kimuktinya semuanya, saya mohon maaf. Dan dukung terus channel Mata Sangkala, mudah-mudahan channel Mata Sangkala bisa sukses, dan Kru Kimukti dan Kimukti bisa membantu semua masyarakat yang membutuhkan bantuan Kimukti. Dan tentunya silakan buat para sahabat YouTuber, ada tempat-tempat yang angker, tempat-tempat yang banyak sungil-sungilnya, atau tempat-tempat rumah yang kosong sering mengganggu masyarakat, silakan hubungi Kimukti. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, comment, share di Mata Sangkala.